Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga yang belum lulus kuliah bisa lulus di tahun ini dengan nilai terbaik. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Sani Kayidam. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood Kirti Suresh dan disutradarai oleh Arun Mateswaran. Film ini berdasarkan kisah nyata di tahun 1980-an. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Pony adalah polisi wanita, Sangga adalah tetangga Pony yang bekerja sebagai pengantar gas LPG. Suatu hari di pelosok desa, hiduplah masyarakat miskin yang mayoritas mereka bekerja sebagai buruh angkut. Terlihat ada 4 orang yang sedang bercengkrama di gudang beras. Mereka adalah Mani, Anbu, Perumal, dan Vasu. Mani adalah pria yang sangat dihormati karena Mani adalah juragan beras yang kaya dan berasal dari kasta tinggi. Mani, Vasu, dan Anbu sedang melerai perdebatan antara Perumal dan adiknya yang bernama Giri. Perumal dan Giri terlibat adu mulut masalah sengketa tanah. Setelah keluar dari kamar mandi, Anbu masuk ke gudang dan menyuruh salah satu buruh angkut bernama Mari untuk membersihkan kamar mandi. Namun Mari menolak karena masih ada pekerjaan lain. Anbu lalu menghina kakak Mari dan istri Mari. Mari langsung memukul Anbu. Mani, Perumal, dan Vasu melerai pertikaian Anbu dan Mari. Mani lalu memecat dan mengusir Mari. Terlihat seorang pria baik hati bernama Sangga sedang mengobrol dengan sahabatnya bernama Dana. Dana adalah gadis kecil yang merupakan putri Mari. Sangga sangat menyayangi Dana seperti anaknya sendiri. Sangga membelikan Dana kerupuk kesukaannya. Setelah itu, Sangga kembali pulang. Tak lama kemudian, Pony datang menjemput Dana. Pony adalah polisi wanita yang merupakan ibu Dana dan juga istri Mary. Pony dan Dana lalu kembali pulang naik sepeda. Pony dan Dana tiba di rumah mereka yang terletak di pinggir pantai. Rumah mereka terbuat dari gubuk kecil yang sederhana. Pony bertanya kepada Mari sang suami yang terlihat bersedih. Mari menjawab, "Aku terlibat baku hantam dengan bosku." Pony dengan bijaksana mengatakan kepada Mari agar meminta maaf kepada bosnya dan bekerja kembali di sana. Karena mereka berdua harus bekerja keras demi menghidupi Dana, anak gadis mereka satu-satunya. Mari pun menuruti saran sang istri. Malam hari, Sangga mengambil gas LPG dari gudang bosnya untuk diantar ke toko-toko kelontong terdekat. Sangga mengantar gas-gas LPG tersebut menggunakan mobil kesayangannya. Besok pagi, Mari diantar kakaknya pergi menemui Mani. Mari meminta maaf dengan sopan kepada Mani. Namun Mani justru membalas dengan mengatakan ia ingin tidur dengan Pony. Sontak Mari marah karena Mani telah menghina istrinya. Mari lalu meludahi Mani di depan orang-orang. Mari dan kakaknya lalu kembali pulang. Mani marah dan merasa terhina karena diludahi seorang buruh angkut seperti Mari. Mani, Anbu, Perumal, dan Vasu berencana akan menghabisi Mari. Mani lalu memanggil Kapolsek Bahlul bernama Deva. Di sisi lain, Sangga sedang bersantai di bawah pohon sambil mengudut. Dana dan temannya bernama Dalai menghampiri Sangga. Mereka bertiga lalu mengobrol bersama. Dalai adalah anak Perumal yang tidak bisa melihat. Tak lama kemudian, Perumal dalam keadaan mabuk menjemput Dalai. Sangga dan Dana tetap duduk di sana sambil menunggu Pony. Malam hari, Kapolsek Bahlul bernama Deva tiba di rumah Mani. Deva kemudian memerintahkan Pony untuk mendatangi rumah Mani. Deva ingin menengahi perseteruan antara Mari dan Mani. Mereka semua lalu duduk bersama. Tapi ternyata Deva takut dengan Mani dan menuruti semua perkataan Mani. Vasu dan Anbu dari belakang langsung memukuli Pony hingga pingsan. Pony kemudian dikurung di sebuah ruangan. Deva diam saja melihat hal itu. Mani, Anbu, Perumal, dan Vasu lalu memukuli Pony hingga babak belur dan memperkaos Pony secara bergilir. Hari semakin gelap, namun Pony belum juga menjemput Dana. Sangga mulai mengkhawatirkan Pony. Sangga menggunakan senter mengantar Dana pulang berjalan kaki. Setibanya di rumah Pony,
Sangga tidak melihat Poni. Sangga justru melihat Mari yang tertidur pulas. Sangga menyuruh Dana tidur di sebelah ayahnya. Sangga lalu berjalan keluar dan mengudut sambil menunggu Poni. Sangga semakin mencemaskan Poni. Setelah puas memperkaos Poni, Mani, Anbu, Perumal, dan Fasu pergi membawa 2 jerigen bensin ke rumah Poni. Dalai dan teman-temannya melewati rumah Mani dan melihat Poni yang lemas tak berdaya. Meskipun Dalai tidak bisa melihat, namun saat Dalai menyentuh kaki Poni, Dalai merasa Poni telah dinodai. Dalai langsung berteriak minta tolong. Suara Dalai didengar oleh Deva yang sudah mabuk. Deva lalu mengusir Dalai dan teman-temannya yang melihat Poni. Deva yang melihat Poni terluka parah merasa menyesal dan meminta maaf. Tapi ternyata Deva justru memperkaos Poni. Setelah memuaskan hasratnya, Deva membiarkan Poni tergeletak di sana. Mani, Anbu, Perumal, dan Fasu tiba di rumah Poni. Mereka melihat Sangga sedang mengudut di depan rumah Poni. Fasu kemudian berjalan kaki mendekati Sangga dan memukuli Sangga hingga pingsan. Mani, Anbu, dan Perumal melihat Mari dan Dana sedang tertidur pulas. Mani lalu mengunci rumah Poni dari luar. Mereka berempat lalu menyirami sekeliling rumah Poni dengan bensin. Setelah itu, mereka membakar rumah Poni dan kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, para tetangga Poni berdatangan membawa air dan berusaha memadamkan api. Namun api semakin membesar. Di saat yang bersamaan, Sangga terbangun dari pingsannya. Sangga melihat api yang begitu besar melahap rumah Poni. Sangga berteriak nama Dana dan mencoba menyelamatkan Dana. Namun Sangga tidak bisa masuk ke rumah Poni karena api semakin membesar. Sangga pasrah dan menangis. Besok pagi, Poni yang sudah sadarkan diri hanya termenung di depan mayat suami dan anaknya yang hangus terbakar. Sangga datang dan memberitahu Poni bahwa keempat pelaku yang membakar rumahnya telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Beberapa hari kemudian, kasus ini didaftarkan ke pengadilan setempat. Terlihat pengacara pembela keempat pelaku sedang menunggu Mani, Anbu, Perumal, dan Fasu. Mereka berempat terlihat santai di dalam bus polisi. Setibanya di pengadilan, Anbu mengganggu Poni dengan hinaan. Deva merayu Poni agar tidak meneruskan kasus ini, namun Poni tetap akan meneruskan kasus ini. Mani, Anbu, Perumal, dan Fasu lalu masuk ke ruang sidang. Seorang hakim yang sudah geram dengan kejahatan mereka langsung membentak dan menahan mereka berempat selama 15 hari untuk interogasi lanjutan. Setelah itu, mereka berempat diperintahkan keluar ruangan. Pengacara pembela dan Deva merencanakan sesuatu. Pengacara memberi kode kepada 2 preman bayaran yang berdiri di depan kantor pengadilan. Sedangkan Giri bersiap di belakang kantor pengadilan. Pengacara kemudian menyogok 1 orang polisi untuk membuka pintu belakang pengadilan. 2 preman bayaran pengacara lalu pura-pura bertengkar dan membuat semua orang dan polisi di sana melerai mereka berdua. Di pintu belakang, Mani, Anbu, Perumal, dan Fasu langsung kabur melarikan diri. Giri membantu mereka berempat meloncati tembok belakang. Terlihat Giri masih jengkel dengan Perumal terkait sengketa tanah. Beberapa menit kemudian, Deva pura-pura berteriak panik dan mengatakan kepada semua orang bahwa keempat pelaku kabur melarikan diri. Poni tahu bahwa Deva lah yang membantu mereka. Poni marah besar kepada Deva dan akan membalas perbuatan Deva. Poni lalu diantar pulang oleh tetangganya. Terlihat Deva dan pengacara tertawa puas setelah membodohi Poni. Sangga yang bersembunyi di dalam mobil marah besar melihat mereka berdua tertawa. Sangga lalu mampir ke rumah tetangga Poni dan mengobrol dengan Poni. Sangga mengatakan, "Poni, dahulu anakku yang masih kecil pernah mencuri 1 buah mangga. Anakku lalu ditangkap dan dipukuli polisi hingga babak belur. Istriku yang mencoba menyelamatkan anakku juga dipukuli oleh polisi. Istri dan anakku kemudian mati di kantor polisi. Namun kepolisian justru mengarang cerita bahwa akulah yang membunuh mereka. Aku kemudian kabur melarikan diri ke desa ini. Satu-satunya sahabatku di sini adalah Dana. Dan sekarang Dana juga dibunuh." Poni membalas, "Mereka sudah memperkaosku dan membunuh keluargaku. Aku tidak bisa membayangkan betapa sakitnya Mari dan Dana ketika dibakar. Aku sadar tidak ada gunanya menuntut 4 pelaku itu ke pengadilan. Karena yang mereka dapatkan hanya penjara. Itu tidak sebanding dengan penderitaanku yang sudah kehilangan semuanya. Aku akan menegakkan keadilan dengan caraku sendiri.
Karena itu, aku akan balas dendam dengan menguliti mereka satu persatu. Dan mereka harus melihat dengan mata terbuka saat aku menyiksa mereka. Kolano, kutte kolano, vettano, tundu vettano, yen kaiyala, tundu vettano. Sangga lalu berdiri dan mengajak Poni untuk melakukan balas dendam. 2 hari kemudian, Sangga mengajak Poni ke suatu tempat yang sepi di mana ia sudah menyandra pengacara. Di sana, Sangga sudah menyiapkan pisau dan pistol. Poni akan menggunakan pisau untuk memaksa pengacara buka mulut mengenai lokasi persembunyian keempat pelaku. Poni langsung menusukkan satu pisau secara perlahan ke perut pengacara. Pengacara berteriak kesakitan. Poni lalu menusukkan satu pisau lagi ke punggung pengacara. Pengacara terus menjerit kesakitan. Dan akhirnya pengacara memberitahu di mana lokasi persembunyian keempat pelaku. Poni mencatat alamat keempat pelaku yang bersembunyi di tempat yang berbeda-beda. Setelah berhasil mendapatkan alamat keempat pelaku, Sangga langsung membakar pengacara hingga tewas. Poni dan Sangga lalu pergi ke alamat Anbu. Terlihat Anbu sedang bersembunyi dan mabuk di bangunan tua. Sangga dan Poni lalu berjalan masuk ke bangunan itu. Saat Anbu melihat Sangga dan Poni, Anbu kabur lewat pintu belakang. Namun karena mabuk, Sangga dan Poni bisa menangkap Anbu dengan mudah. Poni melempar batu bata ke kepala Anbu hingga pingsan. Mereka berdua lalu mengikat seluruh tubuh Anbu dengan tali di atas kasur. Setelah itu, Poni memukuli kepala Anbu dengan botol dan melumuri wajah Anbu dengan bubuk cabai. Poni juga menusuk-nusuk paha Anbu dengan paku. Di saat mereka sedang menyiksa Anbu, seorang bocil datang mengantar makanan untuk Anbu. Sangga mengatakan kepada si bocil bahwa mereka berdua menyiksa Anbu karena Anbu telah membunuh seorang gadis. Si bocil lalu mendukung penuh apa yang Sangga dan Poni lakukan. Si bocil membantu Sangga dengan mengambilkan cairan asam di mobil Sangga. Cairan itu lalu diberikan kepada Sangga. Sangga langsung menyirami cairan asam itu ke daerah lontong Anbu hingga tewas. Sangga dan Poni melanjutkan perjalanan ke alamat Perumal. Terlihat Perumal membawa Dalai berlari ke tengah hutan. Mereka berdua sedang diburu oleh Giri yang berniat membunuh mereka. Perumal memerintahkan Dalai bersembunyi di bawah pohon. Perumal terus berlari dalam keadaan terluka. Akhirnya Giri dan anak buahnya menemukan Perumal yang tidak bisa lagi berlari. Tanpa basa-basi, Giri langsung menebas kakaknya sendiri hingga tewas. Setelah membunuh Perumal, Giri dan anak buahnya terus mencari Dalai namun tidak menemukannya. Di tengah perjalanan, Sangga dan Poni kaget melihat Perumal yang sudah mati tergeletak di tengah jalan. Poni marah karena Poni ingin membunuh Perumal dengan tangannya sendiri. Mendengar suara teriakan Poni, Dalai memanggil-manggil nama Poni. Sangga dan Poni lalu menghampiri Dalai, namun Poni justru menodongkan pistol kepada Dalai. Poni merasa Dalai juga ikut menodainya karena Dalai sempat menyentuh kaki Poni pasca Poni diperkaos. Sangga membela Dalai dan mengatakan kepada Poni bahwa Dalai tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Sangga lalu membawa Dalai masuk ke dalam mobil. Dalai terus menanyakan keberadaan Perumal ayahnya, namun Sangga tidak bisa menjawab. Padahal Sangga dan Dalai berada tepat di depan mayat Perumal. Poni emosi karena dilarang Sangga menembak Dalai. Akhirnya Poni menembakkan peluru ke arah atas. Mendengar suara tembakan, Giri melihat dari kejauhan mobil Sangga yang membawa Dalai. Giri dan anak buahnya lalu mengikuti mobil Sangga dari belakang. Malam hari, mereka tiba di warkop pinggir pantai. Sangga turun dari mobil dan bertanya kepada pemilik warkop. Kebetulan, pemilik warkop itu adalah teman Sangga. Setelah menceritakan semuanya, pemilik warkop bersedia membantu Sangga untuk membunuh Vasu. Pemilik warkop melihat Vasu bersembunyi di sebuah perahu kecil.
Sangga dan pemilik warkop lalu naik perahu dan melempar bom ke perahu Vasu. Vasu spontan meloncat ke air untuk menyelamatkan diri. Pemilik warkop langsung memukul Vasu dengan kayu hingga pingsan. Mereka berdua lalu mengangkat Vasu dan meletakkan Vasu di dalam mobil Sangga. Poni yang terbakar emosinya menusuk-nusuk Vasu dengan pisau hingga tewas. Di sisi lain, Giri dan teman-temannya meneropong dari kejauhan dan melihat mobil Sangga. Mereka langsung mengejar mobil Sangga. Sangga mencari Dalai yang bersembunyi di balik tembok karena dimarahi oleh Poni. Setelah menemukan Dalai, Sangga menggandeng tangan Dalai dan berjalan kaki ke arah mobil. Tiba-tiba, satu anak buah Giri menusuk Sangga dari belakang. Sangga membalas dengan menusuk balik dengan pisau hingga tewas. Sangga dan Dalai lalu masuk ke dalam mobil. Sangga menyuruh Poni menginjak gas dengan kencang agar bisa kabur dari kejaran Giri. Namun saat Poni tahu bahwa Giri adalah anak buah Mani, Poni menginjak rem dan berbalik arah. Poni menginjak gas dengan kencang dan menabrak anak buah Giri hingga tewas. Dalam insiden itu, 10 anak buah Giri tewas seketika. Satu anak buah Giri yang masih hidup mencoba menusuk Poni dengan pisau, namun ditahan oleh Sangga. Poni langsung mengeluarkan pistol dan menembak kepala anak buah Giri hingga tewas. Poni, Sangga, dan Dalai lalu beristirahat sejenak di tempat yang jauh. Pagi hari, Poni mengobati luka Sangga dengan bubuk herbal alami. Sangga mengatakan kepada Poni bahwa Dalai tidak mungkin ikut menodai Poni. Poni yang sudah tenang akhirnya sadar bahwa Dalai tidak mungkin melakukan hal itu. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan ke alamat Mani. Terlihat Mani sedang asyik menonton film. Di sana Mani membayar mahal Deva untuk menjaganya. Setibanya di alamat persembunyian Mani, Sangga dan Poni menyembunyikan Dalai di bilik tembok kecil. Mereka berdua melakukan itu untuk melindungi Dalai dari kejaran Giri. Sangga memberikan pistol kepada Poni. Setelah itu, Sangga membawa pisau dan senter berjalan masuk ke tempat persembunyian Mani. Sangga terlibat baku hantam dengan anak buah Mani. Sangga berhasil menusuk satu anak buah Mani hingga tewas. Beberapa anak buah Mani lain datang dan mengeroyok Sangga. Mereka berhasil menebas kaki Sangga hingga terluka. Sangga yang terluka parah terus berusaha melawan. Anak buah Mani terus mengeroyok Sangga dengan menusukkan pisau ke punggung Sangga. Sangga membalas dengan menusuk balik dan akhirnya Sangga berhasil membunuh 4 anak buah Mani. Di saat yang bersamaan, Poni menyelinap masuk dari belakang dan melihat Deva dan Mani. Poni langsung menembak tangan Deva hingga jatuh tersungkur. Mani ketakutan melihat hal itu dan bersembunyi di bawah kursi. Poni berhasil menembak kaki Mani dan membuat Mani tidak bisa berjalan. Poni langsung mengambil parang yang ada di punggungnya dan memotong tangan Mani hingga putus. Setelah itu, Poni memotong kepala Mani secara perlahan hingga tewas. Sangga yang terluka parah berjalan pincang ke arah Deva. Terlihat Deva menyeret tubuhnya dan berusaha mengambil pistol yang ada di depannya. Saat tangan Deva sudah mendekati pistol, Sangga langsung menebas kepala Deva hingga tewas. Poni melihat Sangga yang terluka parah langsung membopong Sangga berjalan ke arah mobil. Sangga memaksa Poni kabur melarikan diri bersama Dalai menggunakan mobilnya. Agar Poni dan Dalai bisa lolos dari kejaran Giri yang sebentar lagi akan datang. Namun Poni tidak mau meninggalkan Sangga. Sangga kemudian duduk di dalam mobil. Poni berjalan kaki menjemput Dalai di bilik tembok. Di waktu yang bersamaan, Giri dan anak buahnya datang ke persembunyian Mani. Mereka kaget melihat banyak mayat yang berserakan. Giri dan anak buahnya lalu melihat mobil Sangga. Mereka langsung berlari ke arah mobil Sangga. Sangga yang ingin menyelamatkan Poni dan Dalai langsung meledakkan gas di dalam mobilnya hingga tewas.
Insiden itu juga menewaskan Giri dan anak buahnya. Pony menangis sedih karena Sangga melakukan bunuh diri. Setelah itu, Pony menghampiri Dalai. Dalai bertanya kepada Pony di mana keberadaan Sangga. Namun Pony tidak bisa menjawab. Pony dan Dalai lalu berjalan kaki dan tidak tahu harus pergi kemana. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika hukum tidak ditegakkan, maka keadilan akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.